Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Death. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Empress. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Wands. Baiklah. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu yang sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa konflik, perdebatan, dan pertentangan yang ada di dalam kehidupanmu selama ini akhirnya mampu kamu selesaikan dan kamu tuntaskan dengan sangat baik. Di mana keadaan yang dulunya tidak nyaman mampu kamu balikkan menjadi situasi-situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, makanya di sini tergambar ada konflik, ada pertentangan, ada perdebatan, ada perbedaan pandangan antara kamu dan lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Ataupun di lingkungan manapun. Nah, mungkin dulunya kamu selalu disalahfahami, selalu dijegal, selalu diabaikan, selalu dianggap remeh, dan dipandang tidak akan mampu melakukan hal-hal terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan pekerjaan, menuntaskan tekanan-tekanan dari bisnis dan usaha yang kamu lakukan pada saat itu. Oke? Dan situasi itu benar-benar membuat kamu berpikir keras. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari keadaan ini? Bagaimana caranya agar bisa merubah pandangan dan sikap-sikap orang-orang yang ada di sekitarmu agar menjadi lebih baik? Oke, tetapi pada satu ketika kamu mengerti dan sadar bahwa tidak semua orang akan setuju, akan sependapat dengan apa yang kita pikirkan. Bahwa tidak akan semua orang akan mampu kita senangkan, bahagiakan, dan membuat mereka percaya dengan kita. Nah, dari situlah kamu mulai mengerti dengan keyakinan penuh, dengan komitmen yang baik, kamu mulai legowo menerima kenyataan yang selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu biarkan orang lain salah arti tentang dirimu, memandang kamu remeh, selalu berbeda pendapat dengan dirimu, tetapi di sisi sebaliknya kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik di bidang kegiatan-kegiatanmu. Kamu terus mencari cara dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha, dengan sangat baik setiap harinya. Sehingga pada satu ketika ada sebuah momentum di mana kamu benar-benar bisa tunjukkan kualitas terbaikmu dengan mahakarya-mahakarya yang semakin berkualitas. Di mana kamu mulai bisa buktikan bahwa permasalahan yang terjadi
antara kamu dan lingkungan sekitar, mampu kamu cari solusinya, mampu kamu cari cara-cara yang tepat untuk menyelesaikannya, di mana cara tersebut bisa menguntungkan satu sama lainnya. Sehingga pandangan publik, pendapat orang-orang yang ada di sekitarmu tentang dirimu berubah secara drastis. Di mana kamu mulai mendapatkan perhatian, mendapatkan peluang dan tawaran yang mungkin selama ini tidak pernah terfikirkan oleh dirimu. Dan kamu mulai mendapat sanjungan, ya, dari orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin saat ini permasalahan-permasalahannya mampu kamu carikan solusi terbaik dan solusinya saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Sehingga seketika konflik, perdebatan, pertentangan mulai meredah di dalam kehidupanmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu mulai berbalik, ya, untuk percaya, untuk menghargai, untuk kembali yakin dan nyaman terhadap hadirnya dirimu. Oke, jadi inilah mungkin, ya, salah satu pembuktian terbaikmu. Salah satu kualitas yang benar-benar bisa kamu tunjukkan bahwa inilah kamu, bahwa inilah aku yang terbaik. Dan mereka mulai sadar dan mengerti, ternyata pendapat mereka, pandangan mereka tentang dirimu selama ini tentunya salah dan keliru. Dan mereka mulai sadar bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jadi ini fase, ya, ataupun ini yang kamu rasakan dulu di saat kamu benar-benar mendapati pertentangan hebat. Selalu dipersalahkan, selalu didebat, ya, selalu dikritisi oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu, ya. Ada kesakitan, ada kesedihan, mungkin ada sedikit kekecewaan. Tetapi ini sifatnya hanya sementara. Di balik ini semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan, dan akan ada peningkatan kualitas-kualitas di dalam dirimu. Karena apa? Karena kamu mau belajar dan menerima keadaanmu yang lalu. Karena kamu mau mungkin mengakui kesalahanmu dan belajar dari kesalahan. Serta ada kata maaf untuk situasi apapun dan untuk siapapun. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa melangkah lebih baik lagi. Melompat lebih tinggi lagi. Serta mulai bisa memberikan hal-hal terbaik, hal-hal hebat yang kamu mampu untuk tetap berjalan pada jalurmu. Untuk tetap berada pada track yang benar, sehingga pada satu saat kamu benar-benar bisa sampai di mana kamu benar-benar pada sebuah titik kamu telah menguasai bidang-bidang kegiatanmu masing-masing. Dan dengan kamu menguasai bidangmu, maka kamu akan bisa mencari peluang, mencari celah-celah sempit untuk kamu bisa eksekusi memajukan setiap sektor-sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah masa lalu. Ya, Six of Cups menggambarkan masa lalu di dalam kehidupanmu. Tentunya, ya, manusiawi sekali. Setiap kita manusia tentu memiliki masa lalu yang naik turun. Ya, ada lika-liku, ada bahagia, ada sedih, ada berhasil dan ada gagal. Oke, tetapi bagaimana masa lalu ini bisa menjadi cermin yang baik, bisa menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Itulah poin terpentingnya. Nah, di sini sepertinya kamu mulai mampu, ya, menjadikan masa lalumu sebagai pelajaran yang berharga. Menjadikan masa lalumu sebagai pengalaman yang berguna. Ya, di saat ada masa lalu yang membahagiakan, yang menyenangkan, tentunya akan kamu simpan sebagai memori terindah. Di mana masa lalu yang menyakitkan, menyedihkan, kegagalan dan kemunduran, tentunya kamu akan jadikan pelajaran yang berharga agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun agar kamu tidak berada pada situasi yang sama pada saat itu. Nah, dengan begitu, akhirnya kamu akan berterima kasih banyak kepada masa lalumu. Karena apa? Karena masa lalulah
kamu bisa menjadi lebih baik saat ini. Karena masa lalu mulah, kamu bisa menjadi seseorang dengan versi terbaik dan membuktikan bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini juga salah satu sikap ya di mana kamu benar-benar bisa melewati berbagai rintangan dan hambatan di dalam kehidupanmu. Kamu mampu bertahan dari situasi apapun. Dan tentunya kamu mampu kendalikan dirimu dengan sangat baik. Kamu mampu kelola emosi dan pikiranmu dengan sangat cermat. Makanya kamu tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, meskipun kecewa, meskipun sedih, diperlakukan secara tidak adil, ya, menghadapi berbagai macam keadaan, ya. Dengan pengendalian diri yang baik, akhirnya kamu benar-benar bisa melalui itu semua, melewati semua keadaan. Dan tentunya saat ini kamu benar-benar telah sampai pada situasi dan keadaan yang sangat menguntungkan dirimu. Di mana banyak kemajuan, banyak peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu. Ditambah banyaknya support, banyaknya dukungan, banyaknya rasa percaya yang kembali hadir dari lingkungan terhadap dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, jadi arti positifnya ya, kamu sedang memulai sesuatu yang baru tetapi dengan versi terbaikmu, dengan solusi dan cara-cara terbaik untuk terus maju dan berkembang. Kenapa? Karena kamu sudah bisa mengakhiri, mengubur, menyelesaikan hal-hal yang mungkin dulunya tidak baik. Peristiwa-peristiwa yang dulu menyedihkan kamu. Dan mulai memaafkan siapapun yang pernah berbuat tidak adil, menganggap remeh, memandang kamu selalu salah. Kamu telah maafkan mereka semua. Nah, dengan begitu kamu memiliki hati dan jiwa yang begitu tenang. Serta ada pemikiran yang begitu positif dan terbuka. Makanya kamu sedang memulai fase baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi-versi terbaikmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi salah satu fase ya di mana yang kamu lalui pada saat itu benar-benar menguras energi, menguras tenaga, menguras pemikiran. Ya, karena situasinya sangat tidak menguntungkan. Karena orang-orang selalu menyudutkan kamu. Nah, pada saat itulah kamu bisa bersikap pasrah, tetapi bukan menyerah ya. Pasrah yaitu mulai menggantungkan setiap harapan dan keinginanmu hanya kepada kekuatanmu sendiri dan hanya kepada Sang Penciptamu. Kamu mulai fokuskan pada pemikiran, pada cara-cara, pada solusi-solusi apalagi yang harus kamu lakukan agar kamu bisa bangkit, agar kamu bisa keluar dari keadaan yang lalu. Serta kamu tidak lupa untuk panjatkan keluh kesah, sampaikan doa terbaikmu hanya kepada Sang Penciptamu. Nah, dengan begitu kamu bertemu dengan jalan yang kembali terbuka lebar. Ada setitik sinar ya yang kembali menyinari kehidupanmu, dan sinar yang kecil inilah yang akhirnya bisa kamu buka selebar-lebarnya menjadi keberkahan, menjadi kemajuan yang kembali menyinari kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima, yang terakhir, maaf. Di sini kita punya The Empress. Nah, jadi setelah keberhasilan, setelah kemajuan di setiap sektornya, ya, dan setelah ada relationship, hubungan ya dari kamu dan lingkungan manapun menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman dan lebih bisa saling menghargai satu sama lainnya, dan dari situlah kamu memiliki keyakinan bahwa memang kamu harus mampu ya menjadi seseorang yang bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki ataupun yang kamu punya ya, untuk bisa di-share, untuk bisa dibagikan, untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu kenyamanan, rasa percaya, rasa saling menghargai akan semakin tumbuh dan berkembang dari lingkungan terhadap dirimu.
Nah, dengan tumbuhnya rasa nyaman, maka kamu akan semakin mudah untuk melangkah, untuk berjuang, untuk melakukan hal-hal terbaik lagi. Karena apa? Karena support, dukungan, ataupun peluang-peluang sudah semakin terbuka lebar. Karena ada kepercayaan publik. Karena ada rasa nyaman dari orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan bersama dirimu. Maka dari situlah kamu akan bisa membawa banyak kemajuan dan banyak kebahagiaan bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga ya temanku Cancer benar-benar akan mampu memberi bukti ataupun membuktikan bahwa kamu adalah yang terbaik saat ini. Bahwa inilah kamu yang sebenarnya. Dan dengan kemajuan peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu, tentunya kamu akan bisa berguna, bermanfaat, dan membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, mereka akan semakin percaya kepadamu, semakin yakin bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.